Halo, selamat malam Ayah Bunda, apa kabarnya? Tentunya masih bersama saya Denny Delian dalam acara kesayangan kita semua, yaitu Celoteh Bocah. Acara yang akan mengupas tuntas tentang program hamil bersama para dokter dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Tapi sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin mengingatkan untuk Ayah Bunda, jangan lupa tinggalkan likes, komen, dan juga subscribe-nya. Supaya apa sih? Supaya nggak ketinggalan dong dengan konten-konten seru lainnya yang ada di YouTube Bocah Indonesia. Yang subscribe-nya kayak makin hari makin bertambah. Betul guys? Betul. Tepuk tangan dong buat tim kita. Yes. Dan di episode kali ini kalau biasanya kita membahas tentang program hamil, tentang IVF, inseminasi, ada kisah sukses pasien. Tapi kali ini kita agak sedikit berbeda ya. Kali ini kita akan membahas satu fenomena yang baru-baru ini tuh sempat agak dibicarakan sama banyak orang tentang egg freezing ya. Karena konon kabarnya ada selebriti di Indonesia, idola kita semua itu katanya melakukan egg freezing. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang egg freezing sebenarnya itu apa dan bagaimana ya kan. Tapi tentunya nggak mungkin saya sendiri ya. Tentunya kita akan didampingi dengan narasumber kita hari ini yaitu Dr. Ferry Darmawan SPOG, Dokter Obgyn dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Selamat malam dok. Selamat malam. Wah, halo, apa kabar? Ayah Bunda semua. Baik-baik tentunya. Ini Ayah Bunda nih lagi menanti nih dok. Karena kita udah lama banget nih menanti jadwalnya Dokter Ferry untuk hadir di acara ini. Waduh, ternyata sekarang saya sangat beruntung ya bisa ketemu sama Ayah Bunda dan seorang Denny Delian ya. Iya. Kita akhirnya satu frame ya dok ya. Satu frame. Seneng dong, seneng kan? Oh seneng banget, seneng banget. Ini suatu keuntungan yang sangat besar buat saya bisa satu luar frame sama biasa. Denny Delian, ya. Peres gak sih dok? Dok, malam ini kita akan ngomongin tentang egg freezing. Sebelumnya nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol juga dok dengan salah satu influencer, beauty influencer yang ternyata juga melakukan egg freezing di Bocah Indonesia. Tapi sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita selanjutnya, kita akan ngobrol dengan Dokter Ferry. Sebenarnya pengen tahu nih dok, sebenarnya metode egg freezing itu apa sih dok? Jadi egg freezing ini merupakan suatu metode untuk seorang perempuan mempertahankan cadangan telur yang dia miliki dengan cara membekukan sel telurnya begitu. Sel telur ini adanya sebenarnya di ovarium ya, dan ovarium itu indung telur kalau bahasa awamnya. Nah, dari sel telur yang ada di dalam indung telur ini, kita menggunakan suatu cara supaya kita bisa mengambil sel telurnya dan kita simpan di luar badan dari perempuan itu. Wow, canggih sekali ya. Nah, kalau ngomongin masalah sel telur, tentunya erat kaitannya dengan masalah kesuburan perempuan, masalah kesuburan wanita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan wanita itu apa aja sih, dok? Baik, tentu kalau kita ngomongin soal kesuburan perempuan, sangat terpengaruh tentu oleh usia yang pertama. Jadi secara alami, seorang perempuan, bunda, kalau usianya semakin bertambah, cadangan sel telur itu akan semakin berkurang. Itu secara alami memang terjadi demikian. Kenapa? Karena cadangan telur itu sudah dimiliki oleh seorang perempuan di dalam indung telurnya, ya. Indung telur itu seperti stock house-nya sel telur. Dan setiap bulan sel telur ini akan dilepaskan satu. Pada saatnya nanti habis disebut dengan menopause. Jadi terkait juga dengan time biologis juga ya dok ya? Betul. Nah, kalau ngomongin masalah egg freezing, mulai pertama seorang perempuan boleh egg freezing itu di umur berapa sih dok paling muda? Idealnya? Baik. Tentu kita akan sebelum kita bicara umur berapa, kembali ke indikasi untuk dilakukan egg freezing. Pada perempuan-perempuan yang mengalami permasalahan keganasan misalnya atau cancer ya, di mana dia memerlukan tindakan kemoterapi begitu. Ini bisa merusak cadangan telurnya. Jadi misalnya dia terdeteksi di usia-usia yang muda, setelah dia menstruasi begitu, bisa kita lakukan egg freezing. Gitu. Nah, sampai usia berapa? Ya bisa sampai usia dia menopause tentunya. Ya. Jadi sebelum menopause masih mungkin kita bisa preserve atau kita ambil sel telurnya. Justru sebelum menopause ini ya dok ya, segera diambil sel telurnya untuk dibekukan terlebih dahulu. Karena kalau berbicara mengenai time biologis juga, semakin seorang bertambah usia, bukan hanya umur yang bertambah nih dok, ternyata umur biologis juga terus bertambah. Termasuk kondisi sel telur juga bisa jadi kondisinya semakin buruk gitu ya dok, atau gimana dok? Betul, jadi tentu semakin bertambah usia, cadangan sel telur ini akan semakin berkurang. Kalau kita lakukan egg freezing, yang kita dapatkan juga biasanya lebih berkurang. Jadi pada usia-usia yang lebih muda tentu lebih banyak yang kita bisa dapatkan sel telurnya, Den. Jadi semakin lebih muda akan semakin lebih baik gitu ya dok ya, intinya ya. Nah kalau ngomongin egg freezing,
syarat-syarat seorang wanita untuk bisa melakukan egg freezing itu apa aja sih, Dok? Syaratnya ya asalkan dia punya sel telur ya. Selama dia ada di dalam indung telurnya masih ada sel telurnya, tentunya masih bisa kita kerjakan egg freezing. Kita bisa ambil telurnya. Dan biasanya untuk melihat atau mendeteksi apakah cadangan telur seorang perempuan masih cukup atau tidak, kita lakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan yang sederhana biasanya dengan ultrasonografi atau USG. Bisa juga dengan pemeriksaan yang lebih spesifik untuk saat ini, namanya pemeriksaan AMH, anti-Mullerian hormone. Pemeriksaan AMH ini dikerjakan dengan mengambil darah dari seorang perempuan, diperiksakan di lab untuk melihat apakah cadangan telurnya masih cukup atau tidak, begitu. Nah, tentunya kalau kita bicara kelanjutannya, nanti ada masalah-masalah apakah sudah pernah berhubungan seksual atau tidak, ya. Karena tindakan egg freezing ini diambil dengan cara kita memasukkan alat ke dalam vagina atau tindakannya transvaginal. Oke, gitu. Nah itu kalau misalkan ayah bunda follow nih TikToknya Bocah Indonesia @bocah-indonesia, itu bisa dilihat nih ada yang sempat unboxing nih alat transvaginanya kita tuh, Dok. Jadi ayah bunda bisa kelihatan itu seperti apa sih bentuk alatnya seperti itu. Nah itu dijelaskan juga sama Dr. Ferry mengenai AMH. Sebenarnya manfaat untuk pengecekan tes AMH itu apa aja sih, Dok, selain mengecek kesuburan, Dok? Baik, itu tadi ya. Kita tahu apakah cadangan telurnya masih cukup atau tidak, Den. Ya. Jadi Bunda bisa tahu cadangan telurnya Bunda, oh kira-kira sesuai dengan usia biologis di umur berapa, begitu. Dengan begitu kita bisa tahu strategi apa yang perlu kita ambil untuk kalau misalnya pasangan yang ingin punya anak. Atau kalau pada perempuan atau teman-teman perempuan atau Bunda yang ingin untuk egg freezing, kita bisa tahu cadangan telurnya masih cukup atau tidak, dan apakah kapan waktunya atau cukup tepatkah untuk saat ini melakukan egg freezing atau tidak, gitu. Oke, jadi benar-benar melihat kadar sel telurnya, Dok, ya, keadaannya seperti apa. Nah, kalau itu kan syaratnya. Kalau persiapannya ada nggak? Ada persiapan khusus untuk sebelum sampai ke egg freezing, Dok? Baik, persiapan sebelum egg freezing hampir sama, Den, dengan persiapan untuk IVF atau tindakan in vitro fertilization atau yang secara awam dikenal dengan tindakan bayi tabung, begitu. Jadi tentu perempuan akan diperiksakan laboratoriumnya, ya, pemeriksaan screening laboratorium, pemeriksaan USG, ya. Oh ya, tentu sebelumnya ketemu dulu sama dokternya untuk bercakap-cakap dulu, untuk diskusi dulu. Konsul terlebih dahulu lah ya, Dok, ya. Tentu nggak ujuk-ujuk kita langsung tiba-tiba datang egg freezing, ya kan? Ya, jadi kita konsul dulu, kita diskusi apakah egg freezing ini jadi pilihan yang tepat untuk Bunda atau sahabat perempuan, begitu. Betul sekali. Dan ini kalau tadi dilihat dari rentang usianya bisa dari sekitar umur 18 tahun pun sudah bisa. Berarti sebenarnya ini tidak harus melulu untuk perempuan yang sudah menikah, ya, Dok, ya. Mereka yang memang belum menikah dan memang ada kebutuhan untuk itu juga bisa dilakukan juga, ya, Dok. Betul, Dan. Dengan beberapa pertimbangan, dengan ya pertimbangan kan? tadi seperti misalnya pertimbangan medis, ya. Ada tindakan-tindakan atau kondisi medis yang memungkinkan seorang perempuan itu mengalami penurunan jumlah sel telur, ya. Nah, ini kita sampaikan pada pasien apakah dia concern dengan hal itu, ya. Kemudian ya kita diskusikan juga apakah perlu egg freezing atau tidak. Betul. Terlebih lagi apalagi sekarang nih, Dok, banyak sekali para wanita-wanita di luar sana yang ingin mengejar karir terlebih dahulu. Betul. Menunda untuk menikah, bahkan menunda untuk mempunyai keturunan, ya. Betul. Jadi kita ingin mengejar karir dulu supaya mengamankan sel telur yang lebih baik, lebih lama lebih baik, gitu ya, Dok. Maka diamankan terlebih dengan menggunakan sistem egg freezing. Nah, ini salah satu tren juga, Den. Jadi untuk di mana ayah bunda atau sahabat perempuan yang menunda usia pernikahan atau menunda usia punya anak, kita tahu tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa semakin usianya bertambah, cadangan telur itu akan secara alami semakin berkurang. Jadi sebelum dia berkurang, begitu menikah, tapi mau tunda nih punya anaknya, ya. Di egg freezing dulu itu juga bisa jadi pertimbangan. Nah, ini dia, Dok. Berkaitan dengan yang barusan dibicarakan sama Dr. Ferry, Dok. Begitu menikah lalu ingin menunda nih, maka dilakukan egg freezing. Bintang tamu kita setelah ini, Dok, kita ada salah satu influencer, salah satu pasien Dr. Ferry juga, ya, Dok, ya. Beliau ini langsung melakukan egg freezing di Bocah Indonesia. Penasaran kan seperti apa ceritanya? Makanya tetap di Celoteh Bocah.
usia muda belum tentu kalian memiliki jumlah AMH yang bagus. Bisa aja kalian usia muda tapi AMH-nya itu low. Jadi penting banget kalian mengecek kesuburan atau sadar subur kalian ke klinik dan segera konsultasikan ke dokter. Klinik Bocah tuh benar-benar membantu aku banget dalam menunda kehamilan. Karena aku sampai kaget ternyata tuh sekarang teknologi sejauh itu. Jadi sebenarnya aku kemarin juga udah sempat info. Kita tuh desain, aku sama suami aku, kita mau program egg freezing. Emang kita sudah planning sih, aku dan suami udah discuss dan planning. Aku tuh mau punya anak sebelum umur 35, tapi sekarang di umur aku yang 31 kita mau fokus untuk karir dan kerja. Semangat, jangan pantang menyerah. Untuk perempuan Indonesia, mari sadar subur bersama-sama. Kembali lagi di Celoteh Bocah. Dan kalau tadi kita sempat ngobrol dengan Dr. Ferry, kita ngobrolin tentang egg freezing seperti apa, fungsinya seperti apa, syaratnya seperti apa. Kali ini sudah bersama saya dengan Dr. Ferry juga ya dok ya. Sudah ada Lydia Fang. Hai. Hai dokter. Apa kabar? Cantik sekali ya hari ini ya. Nah ini kalau misalkan pemirsa ayah dan bunda belum mengetahui nih siapa Lydia Fang. Lydia Fang adalah seorang beauty influencer. Ini sering ngomongin tentang make up, tutorial make up, skincare di Instagram dan juga di YouTube-nya. Instagramnya apa nih? Silahkan. Instagram aku Lydia Feng _, jangan lupa di follow ya. Nah, YouTube-nya apa nih YouTube-nya nih? YouTube-nya Lydia Feng Makeup. Nah, itu ya buat nih para cewek-cewek nih, para bunda-bunda yang pengen tahu tentang make up, tentang skincare, boleh langsung kepoin, follow-in atau subscribe juga YouTube-nya. Nah, Lid, kita tuh bener pengen penasaran banget nih cerita seorang Lydia yang akhirnya memutuskan egg freezing, ya kan? Boleh tahu nggak sih sejak kapan kepikiran egg freezing sih, Lid? Oke, sebelumnya aku sebenarnya udah tahu egg freezing ini. Ini kalau nggak salah kemarin aku tindakan itu kita 6 bulan yang lalu ya dok ya? Iya. 6 bulan yang lalu aku tuh udah tahu sekitar mungkin 3 tahun yang lalu. Wow, 3 Tapi tahun yang lalu. kayak aku sebenarnya nggak tahu dok, ternyata tuh egg freezing ada di Indonesia. Terus kayak aku cari tahu sebelumnya kayak, aduh mau egg freezing tapi kayaknya ketunda karena pertama itu kayak jauh banget di luar negeri. Terus kan kalau di luar negeri persiapannya banyak, terus harus bolak-balik segala macam. Ternyata setelah di research, ternyata tuh di Indonesia ada gitu. Akhirnya ya udah memutuskan bertemulah sini. di Bocah Indonesia juga ya kan. Jadi terus kenapa sih Lid? Kenapa harus egg freezing? Emang Lydia emang lagi sengaja menunda program hamil atau seperti apa Lid? Sebenarnya aku tuh sama suami kita tuh sebenarnya workaholic gitu lah. Terus kita udah married sekitar 2 tahunan ya. Ini tahun kedua. Terus kan aku kayak sebenarnya kita mau yang kayak buat punya anak itu kan secara matang harus financially secara matang ya. Kita harus kayak dan lagi aku sama suami itu kayak pokoknya ini cerita agak cerita panjang ya. Jadi kayak suami aku sibuk kerja, aku juga sibuk kerja kan. Terus di saat ini kayak umur aku tuh juga nggak muda lagi, 31 kan. Terus kayak research gitu. Kayak kemarin kayak Dr. Ferry bilang, ternyata seiring bertambahnya umur ya, itu tuh cadangan telur kayak menurun ya dok ya. Nah aku kayak insecure dong, aku kayak ya udah cari-cari tahu, ternyata ya udah ada egg freezing. Ya udah akhirnya mau melakukan egg freezing karena aku mau menunda dan nanti mungkin setelah ready yang aku bilang kita udah keputusan bersama sama suami karena nanti kalau misalnya udah habis pandemi baru pingin punya anak baru. Gitu. Nah ini suatu apa ya, satu inspirasi juga nih buat para ayah dan bunda di luar sana atau mungkin para ladies di luar sana yang masih pengen menunda program hamil bisa nih melakukan tindakan egg freezing juga sama yang dilakukan dengan si Lydia ya Lid ya. Waktu mengawali dengan egg freezing itu ada keraguan-keraguan nggak sih? Aduh ini bener nggak sih atau nggak usah deh gitu? Ada keraguan nggak sih? Pastinya ada ya, karena yang sebelumnya aku kan juga udah research ya, kayak yang kebetulan aku research itu aku udah baca di Google dan aku juga lihat kayak dari YouTuber luar tuh banyak yang egg freezing ternyata di luar negeri itu dan persiapannya itu harus kayak mentally dan physically tuh harus kayak ada di mana dok ya kita sebulan tuh harus suntik hormon gitu ya itu kayak persiapannya itu loh. Ya akhirnya udah memutuskan oke, it's time for me to get egg freezing. Jadi
ya begitulah persiapannya. Jadi kayak awal-awal agak ragu, tapi I think ya kita mikirnya aku buat ke depan ya, ini kayak save the best gitu loh. Pokoknya since aku mau kayak konsentrasi dengan kerjaan, jadi aku harus kayak, dan aku tahu kayak semakin tahun tuh umur aku bertambah, terus cadangan telur kayak menurun. Jadi aku ya harus ada punya tabungan gitu loh, kayak investasi buat diri sendiri gitu. Nah, ini penting nih. Tadi sebagai seorang calon ibu ya, aku menyebutnya calon ibu juga dari awal tuh sudah mempersiapkan nih sebelum nanti benar-benar menjadi seorang ibu, sebagai orang tua, mempersiapkan tuh lebih jauh lagi bahwa sudah aku siapin dulu nih sel telurnya untuk diamankan terlebih dahulu ya kan. Kalau suami gimana nanggepinnya? Emang suami juga support atau ini apaan sih kalau ngelakuin gini-gini? Ada nggak pertanyaan kayak gitu dari suami ini? Justru suami mendukung banget gitu loh. Suami mendukung banget, oh ini kayak menurut aku suatu inovasi yang di bidang kedokteran, kayak maksudnya aku juga amazed kayak maksudnya kayak kita berdua kayak takjub aja, kayak secara jelas teknologi zaman sekarang tuh kayak canggih banget. Jadi kayak kemarin juga yang ada selebriti yang mau egg freezing, mereka kan juga mau kayaknya intinya kalau belum menikah kan intinya menemukan pasangan yang tepat, baru nanti ketika dia ready baru memakai sel telur tersebut. Kalau aku sama suami mikirnya, wah jadi kita bisa secara matang financially buat save the best, kita ada tabungan buat anak untuk ke tahun depan nih gitu. Betul. Jadi benar-benar suami supportif banget gitu. Sembari sepasang kekasih. Masih tetap kekasih dong sampai sekarang dong, masih tetap berkasih kan. Sepasang suami sini masih mempersiapkan untuk nanti promil, untuk menyiapkan segalanya, tapi benar-benar jauh dari itu mempersiapkan juga nih untuk sel telurnya untuk dibekukan. Nah, kita balik ke Dokter Ferry. Dok, pertanyaannya adalah seberapa besar sih Dok presentase telur yang disimpan itu bisa berhasil untuk dibuahi nantinya Dok melalui proses IVF? Baik, jadi sebelum kita ngomongin keberhasilan sel telur nih, tadi kalau kita ngomongin kasusnya Lydia sama suami nih memang benar-benar concern sama masalah kesuburannya, masalah fertility-nya. Ini menurut saya jarang-jarang nih ya, ada pasien yang begitu concern dan very critical, dan mereka sudah research juga tentang egg freezing, bahkan sebelum ketemu sama saya. Gitu. Nah, saya sempat bilang waktu itu ya sama Lydia sama suami ya, kalau egg freezing yang kita lakukan pada pasangan ini memang sebagai backup plan. Jadi sebagai cadangan untuk kalau misalnya nanti sudah berencana untuk punya anak, cadangan telurnya kita preserve dulu nih yang ini, dan seperti yang tadi kita omongin. Tapi apakah Lydia masih mungkin coba hamil alami? Masih bisa ya. Siapa tahu in case nanti begitu Lydia sudah memutuskan, wah saya mau punya anak, dicoba untuk alami begitu, masih mungkin bisa. Nah, tapi in case nanti ternyata cadangan telurnya Lydia sudah semakin berkurang, Lydia sudah ada cadangan sudah ada backup egg freezing-nya gitu. Ya. Baik lagi Dok, untuk prosentasenya gimana Dok? Keberhasilan untuk jadi lupa nih ngomongnya. It's okay. Ketemu Lydia jadi lupa. Iya, gagal fokus ya Dok. Oke, jadi kalau persentase keberhasilannya tentu keberhasilan IVF yang ada di Indonesia ya, dan juga di seluruh dunia sih rata-rata hampir sama ya, dan sekitar 30-40%. Ya, ada yang bilang sampai 45%. Di Bocah Indonesia angka kita ada di sekitar angka 40%. Gitu. Walaupun memang angka ini masih kok cuman segitu sih Dok gitu ya. Tapi angka ini memang angka yang paling baik yang ada di ya 30-40% itu angka terbaik yang memang di seluruh dunia ada begitu Dani. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal keberhasilan, kita mikirin juga adalah seberapa dari peluang yang ada itu kita mau preserve ya, kita mau proteksi peluang itu. Dibandingkan dengan kalau peluangnya nggak ada sama sekali, kan tentu kita mau ambil yang lebih besar angkanya, begitu Den. Betul. Nah, dengan dibekukannya sel telur induk, sebenarnya berapa lama sih Dok? Apakah bisa 1 tahun, 2 tahun, atau berapa lama nih? Oke. Bisa bertahannya Dok? Telur ini dibekukan dalam nitrogen, ya. Selama gas nitrogen itu terkendali, dan tentu akan terkendali karena dipantau, ya, dipantau di dalam laboratorium kecukupannya. Sel telur ataupun embrio yang dibekukan itu bisa bertahan bertahun-tahun, selama suhu itu tetap terjaga.
Dan pastinya di Bocah Indonesia kita selalu menjaga quality atau menjaga mutu kita dengan terus memperhatikan di mana tim laboratorium, tim embrio memperhatikan juga tuh suhunya terus terjaga. Nah, ini penting banget nih buat para ayah bunda. Ini udah dijelaskan sama Dokter Ferry dan juga Lydia bahwa sebenarnya menunda kehamilan itu bukan hanya sekedar oh ya udah kita pakai KB lah istilah kayak gitu ya, tapi juga mempersiapkan juga nih yang terbaik untuk si janinnya, diambil dulu sel telurnya. Nah, kalau ngomongin pembekuan sel telur, apakah dari prianya juga ada pembekuan sel sperma, Dok? Pembekuan sperma ada, Dan. Oke. Tapi pembekuan sperma biasanya dikerjakan oleh teman-teman andrologi. Iya, betul sekali. Tentu juga ada indikasi-indikasi untuk pembekuan sperma. Nah, biasanya sperma yang dibekukan ini biasanya pada pasangan atau ayah yang spermanya tuh kurang, Dan. Jadi begitu spermanya ada bagus, dibekukan. Tujuannya lagi-lagi untuk backup. Ya. Sama ya fungsinya ya, Dok ya. Gitu. Tapi biasanya untuk pasangan-pasangan tertentu ya, Den, kalau pembekuan sperma nggak serta-merta begini, Denny nih, belum pengen kawin, sperma dibekukan aja dulu, nggak usah. Tapi ada kan ya? Ya, belum dicek dong, nanti kita cek ya. Belum dicek dari tahun pertama gue masuk Bocah kan? Kalau mau ngecek di mana harusnya? Di Bocah Indonesia ya, pastinya tetap jualan ya di sini ya. Jadi buat ayah bunda yang ingin melakukan konsultasi, pemeriksaan, pembekuan sel sperma, sel telur seperti Lydia, bisa langsung kontak di call center kita di 021 50 200 800 atau melalui DM Instagram kita @bocahindonesia_. Di sini ada admin sosmednya, soalnya harus di-mention ya hari sini ya. Dan ini penting banget ya, Dok. Ternyata acara hari itu benar-benar kita mengedukasi banyak orang bahwa pentingnya loh untuk menjaga kesuburan, pentingnya juga untuk mempersiapkan ya, Dok ya, mempersiapkan cadangan untuk sel telur maupun sel sperma yang once nanti mereka pasangan suami istri sudah sudah bertekad bulat untuk akhirnya menjalankan program hamil, sudah ada backupnya. Tapi belum tentu itu harus dijadikan IVF, betul ya, Dok? Belum tentu. Ini seperti case-nya Lydia, masih mungkin kok nanti bisa untuk dilanjutkan dengan untuk program secara alami. Nah, ini Lydia, ada pesan-pesan nggak buat para perempuan-perempuan di sana yang mungkin masih pengen menunda kehamilan seperti kamu? Apa nih yang dipesanin? Saran aku pastinya ada, tapi yang paling penting itu buat kalian yang masih pengen menunda kehamilan karena karir atau mungkin belum menemukan pasangan yang tepat, kalian wajib kudu cek kesuburan ya, Dok ya. Itu penting banget karena bukan berarti umur kalian mungkin 25 atau 26, bukan berarti apanya, Dok? Kayak AMH-nya gitu ya. AMH-nya gitu ya, Dok ya. Maksudnya waktu itu aku kira kayak wah, aku suka olahraga, badan aku fit banget. Tahu-tahu pas aku cek ternyata nggak kayak gitu loh. Itu kayak pengaruh juga ya, Dok ya. Harus cek kesuburan pokoknya sih. Cek kesuburan. Dokter mungkin ada pesan-pesan untuk para ayah bunda, Dok? Baik, ayah bunda, sahabat perempuan, egg freezing adalah salah satu metode ya untuk alternatif mempertahankan cadangan telur dari bunda dan sahabat perempuan. Tentu ada indikasi-indikasi yang memang perlu didiskusikan, perlu diperiksakan, dikonsulkan dulu sama tim dokter dengan tim medis. Kira-kira apakah sesuai atau cocok untuk ayah bunda dan sahabat perempuan untuk mengerjakan egg freezing. Kami di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia selalu siap membantu. Nggak usah khawatir nanti kalau misalnya ketemu harus di egg freezing, belum tentu ya. Kita bisa diskusikan dulu dan kita mencari tahu apa kebutuhan dari ayah bunda dan sahabat perempuan. Nah, itu dia ya pesan-pesan yang cukup menarik dari Dokter Ferry dan juga Lydia. Terima kasih Dokter Ferry, terima kasih Lydia, waktunya sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Ini jadwalnya padat banget loh ketemu sama Dokter Ferry ini, tapi ketemu dengan dirimu juga sangat lumayan panjang kan menunggunya. Kita bisa satu frame ya. Satu frame luar biasa kan. Ini perfect ini, saya satu frame sama Denny Delian. Iya, tepuk tangan dong buat kita semuanya ya kan. So, terima kasih buat ayah bunda sudah menyaksikan program Celoteh Bocah kita hari ini. Jangan lupa tinggalkan likes, komen, subscribe, dan juga share ya ke teman-teman yang ingin membutuhkan informasi tentang dunia fertilitas. Akhir kata, saya Denny Delian, Dr. Ferry, Lydia, dan segenap kru yang bertugas hari ini undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam berjuang bersama.